Lapor nih lo. Oh, lah yo. Wes, kantor Pak Rono. Mat awakmu gambare ijo lampu ning gone mapote. tampil mangke kantor pertolongan warga-warga. Pak Toki itu mau diambil gambare anu Ora yukur ketok itu. Nah, Pak Toki Dilantik. Jember, Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, Bojonegoro, Banyuwangi. Nek cara sampai tu lagi nang jogo. Lagi sempur dulu ya. Saya mau sudah ditentang di mana? Kok anak 10 dina to? Jam 09.00 jam piro, Pak? Tapi endi ya. Rombongan ketiga. Nanti jangan. Sing susulan kedua kok iki. Kedua kan mosok kaya ora banter to, Pak. Kaya banter pertama kok. Iki karo kayak toren yang utah loh. Ada enggak ngene? Sopo? Inilah yang kata kuping. Itulah ini. Anu, tentu. Terus ini 10 juta pun sedikit. Mas. Ini buat juga asman ini dimuat ini dua dari bener harusnya itu. Kita ya. Bukan karena ya. Oke. Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? sangat terasa guncangan itu karena banyak warga yang menyelamatkan diri di halaman rumah dan sebagainya. Nah, kebetulan dan kejadian yang ada di Desa Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirejo itu ada salah satu warga yang meninggal dunia, Bapak Joko Santoso, usia 53 tahun. Beliau sebenarnya sudah berhasil menyelamatkan diri, berkumpul bersama warga yang lainnya, bahkan setelah gempa selesai, beliau sempat berbincang-bincang dengan tetangganya. Nah, ketika berdiri, langsung beliau ambruk. Diagnosa sementara dari rumah sakit, dari puskesmas, itu gejala stroke karena beliau sebelumnya tidak ada gejala apa-apa. Tapi untuk lebih tepatnya nanti bisa diklarifikasi ke Puskesmas Ngadirejo. Yang data yang masuk baru Kecamatan Kota dan Pringkuku itu pun hanya baru 5. Dari Pacitan 4, dari Pringkuku 1 laporan warga. Lapor nih lo. Oh, lah yo. Wes, kantor Pak Rono. Mat awakmu gambare ijo lampu ning gone mapote. tampil mangke kantor pertolongan warga-warga. Pak Toki itu mau diambil gambare anu Ora yukur ketok itu. Nah, Pak Toki Dilantik.
Pondok Pesantren Al-Adalah ambruk saat terjadi tanah bergerak di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah. Selain menghancurkan bangunan sekolah, tanah bergerak juga berdampak ke ratusan rumah warga serta fasilitas umum lainnya. Dilaporkan ada 140 rumah warga yang rusak dengan kondisi dinding ambrol hingga lantai yang retak dan terangkat. Kondisi yang sama juga terjadi di jalan-jalan pemukiman warga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi temui warga yang mengungsi di tenda darurat. Gubernur memberikan bantuan kepada warga dan berjanji akan merelokasi warga yang rumahnya berada di lokasi tanah bergerak. Ada 250 masyarakat kita nanti yang mau tidak mau harus kita relokasi. Jadi kita relokasi tidak hanya di tempat pengungsian, Bupati sudah menetapkan satu hunian sementara yang nantinya akan kita geser menjadi hunian tetap. Kita baru nyari tempat, itu satu. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kecepatan kita menangani layanan dasar masyarakat. Layanan dasarnya apa? Dari mulai dapur umum sudah terpenuhi, dari kesehatannya posko kesehatan sudah terpenuhi. Tidak ada korban akibat bencana ini, namun warga mengaku khawatir karena kondisi tanah yang labil. Bencana tanah bergerak di Desa Padasari terjadi sejak Senin kemarin pasca hujan lebat. Warga pun terpaksa mengungsi karena rumah mereka hancur. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Penonaktifan BPJS membuat ratusan pasien gagal ginjal tak bisa berobat. Pemerintah meminta warga untuk mengaktifkan kembali BPJS mereka. Sementara itu, Badan Pusat Statistik menyebut tingkat kemiskinan di Indonesia menurun tajam. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, jembatan mangkrak di Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur akhirnya dikunjungi langsung oleh Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dodi berjanji akan segera membangun jembatan sementara yang akan selesai dalam 1 bulan ke depan. Berjuang untuk pendidikannya. Awas. Seperti ini Pak, perjuangan kami Pak. Setelah viral di media sosial terkait pembangunan jembatan penghubung desa yang mangkrak di Lampung Timur, akhirnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo kunjungi lokasi jembatan. Dodi menjanjikan akan membangun jembatan permanen. Namun mengingat kebutuhan yang mendesak, untuk sementara waktu akan dibangun jembatan gantung sementara yang ditargetkan selesai dalam 1 bulan. Kita bikin jembatan yang temporary, di mana adik-adik kita sekolah bisa jalan kaki, nggak perlu pakai ini dan membahayakan nyawanya. Dan pakai motor juga bisa. Itu yang temporary, yang sudah selesai dalam waktu sebulanan lah. Warga pun berharap jembatan permanen dapat segera selesai dibangun, mengingat banyak risiko harus dihadapi, dari tercebur dan terseret arus deras sungai hingga terancam dimangsa buaya. Ini Pak, tiap hari naikin kapal kayak gini, kadang ya telat, masih dihukum Pak, kadang-kadang ya semoga cepat jadi. Sebelumnya jembatan penghubung Desa Kalipasir dan Tanjung Tirto tersebut dibangun pada 2018 lalu. Namun pembangunan akhirnya terhenti lantaran anggaran dikorupsi senilai 2,3 miliar rupiah. Dari Lampung Timur, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga mengeluhkan kepesertaan BPJS Kesehatan mereka tiba-tiba tidak aktif. Pemerintah beralasan penonaktifan untuk pembaruan data supaya tepat sasaran.
Antrean warga terjadi di Kelurahan Mekarjaya, Depok, Jawa Barat. Warga yang kebanyakan adalah warga kurang mampu ini menanyakan penonaktifan Universal Health Coverage sejak 1 Februari 2026. Penonaktifan terjadi karena adanya pendataan ulang BPJS Kesehatan. Warga pun menyayangkan minimnya info karena banyak diantaranya yang baru mengetahui saat mereka akan berobat. Saya baru tahu tuh kemarin ada PRT-nya, dikasih ibu cepat datang coba lihat hasilnya berapa. Ternyata saya ada posisi 5. Saya bilang kalau posisi 5 bagaimana? Kata itu masih bisa, coba aja cepat datang. Makanya hari ini saya datang, saya baru tahu cuma sampai PRT. Sementara itu, Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menerima ratusan pengaduan pasien gagal ginjal yang kehilangan akses pengobatan karena status kepesertaan BPJS Kesehatan (PBIJK) mereka dicabut. Pemerintah beralasan penonaktifan ini untuk pendataan ulang supaya BPJS tepat sasaran. Kemenkes pun pastikan ada prioritas reaktivasi BPJS bagi warga yang memiliki penyakit kronis. Ada alternatifnya sedang dibicarakan antara Kementerian Sosial dengan BPJS. Cuma saya tidak paham teknisnya seperti apa ya, tapi saya sudah terinformasi sudah ada diskusi antara BPJS dan Kementerian Sosial. Bisa nanti ditanyakan ke BPJS. Peserta BPJS yang non-aktif bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya. Warga diminta untuk melapor ke dinas sosial setempat dengan membawa surat keterangan membutuhkan layanan kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat kemiskinan di Indonesia menurun tajam. Saat ini ada 23,36 juta penduduk miskin, turun sekitar 490.000 dibanding bulan Maret 2025. 2025, jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 23,36 juta orang atau turun sebesar 490.000 orang dibandingkan dengan Maret 2025. Atau secara persentase, maka tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2025 mencapai 8,25% atau turun sebesar 0,22% basis poin dibandingkan dengan Maret 2025. Berdasarkan tren pada grafik yang Bapak Ibu lihat pada layar, sejak Maret 2023 sampai dengan September 2025, jumlah dan tingkat kemiskinan terus mengalami penurunan. Pemirsa, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN memberi bantuan kepada keluarga berisiko stunting di Cilegon, Banten. Sejumlah rumah tak layak huni mendapat bantuan bedah rumah. Beginilah kondisi rumah kayu milik Sarwati, warga Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Rumah yang telah dihuni selama 7 tahun ini mulai lapuk. Dindingnya berlubang dan atapnya sering bocor. Jika turun hujan lebat dan angin kencang, Sarwati bersama suami dan anaknya mengungsi ke rumah orang tua. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kepala BKKBN Wihaji menyambangi rumah Sarwati. Setelah melihat-lihat seisi rumah, Wihaji berjanji akan membantu keluarga Sarwati untuk memperbaiki rumah. Ada mohon maaf kurang layak, air bersihnya nggak ada, jarak antara MCK dengan dapur terlalu dekat, kemudian pernikahan dini. Di sini kategorinya yang bukan pernikahan dini, tadi aman, cuma resikonya ada, kan dia punya anak balita juga, karena itu kita bantu, kita bangunkan rumahnya, kita bangunkan MCK-nya. Tadi juga sama, yang keluarga tadi juga sama. Kunjungan Wihaji ini merupakan bagian dari tur nasional untuk penguatan terhadap 600.000 tim pendamping keluarga. Wihaji juga memberi bantuan bedah rumah kepada keluarga berisiko stunting, termasuk keluarga Sarwati. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.